Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan YouTuber pemula, selamat berjumpa kembali di channel Pak Tua Belajar, tempat sharing trik tip YouTube, tempat belajar bersama tentang trik tip YouTube bagi sesama YouTuber pemula. Rekan-rekan, kita akan sama-sama belajar tentang tanda-tanda bahwa sebuah channel ataupun video kita mendapatkan rekomendasi dari YouTube. Jadi kira-kira apa tandanya kalau video kita, channel kita mendapatkan rekomendasi dari YouTube. Kita bahas secara tuntas pada kesempatan kali ini, namun sebelumnya perkenankan Pak Tua mendoakan rekan-rekan semuanya. Semoga hari-hari dilalui dengan baik, sehat dan bahagia, maka jangan lupa bahagia dan terus bersyukur. Rekan-rekan, semoga channelnya terus tumbuh dan berkembang. Targetnya segera tercapai, monetisasinya tercapai, 1000 subscribernya tercapai, 4000 jam tayangnya tercapai, dan semua target yang lain. Dan semoga juga tidak mulai bosan dengan menjadi konten kreator karena sudah mulai mengalami kesulitan, mulai mengalami kejenuhan dalam membuat konten. Rekan-rekan, kita bahas tentang tanda-tanda kalau channel kita, video kita sudah mendapatkan rekomendasi dari YouTube. Yang pertama, rekan-rekan, kita bisa melihat bahwa yang pertama, jumlah tayangan video kita meningkat drastis, pesat. Nah, ini tanda yang pertama, rekan-rekan. Jadi, jika video kita sudah mulai tayangannya meningkat, banyak sekali ditayangkan, maka itu tanda-tanda sesungguhnya video kita sudah mulai direkomendasikan YouTube kepada penonton, calon penonton video-video kita. Hanya persoalannya rekan-rekan belum tentu tayangan itu kemudian berubah menjadi penayangan. Begini rekan-rekan, jadi video kita ketika tampil di beranda para calon penonton YouTube kita, ketika video kita berada di sebelah, jadi di pinggir layar komputer, kalau kita lihatnya di komputer, kalau di HP, di smartphone berarti di bawahnya rekan-rekan. Jika tampil di situ, maka sesungguhnya video kita sudah direkomendasi kepada calon penonton. Hanya saja, apakah kemudian calon penonton itu kemudian mengklik dan menonton video kita, itu persoalan lain. Jadi tayangan itu sepertinya setiap video itu sudah berusaha oleh YouTube ditayangkan. Nah, kemudian diklik atau tidak, jika diklik maka kemudian menjadi penayangan. Nah, rekan-rekan, jika video-video kita sudah banyak ditayangkan, itu artinya sesungguhnya video kita sudah mendapatkan rekomendasi dari YouTube. Artinya sudah berusaha disodorkan kepada calon penonton. Kemudian yang kedua, rekan-rekan, kita bisa melihat dari jumlah subscriber channel kita. Jadi ketika subscriber kita juga melonjak, biasanya ini berjalan seiring paralel dengan rekomendasi YouTube. Artinya ketika banyak video kita disodorkan kepada calon penonton kita, kemudian penonton klik sehingga video kita menjadi penayangan, biasanya ketika sebuah video sudah penayangannya ikut meningkat, berarti menarik. Dan ketika menarik, maka penonton itu akan serta-merta dengan sukarela, dengan ikhlas hati, akan melakukan subscribe atau berlangganan dengan channel kita. Nah, ketika jumlah pelanggan kita meningkat pesat dibandingkan hari-hari sebelumnya, maka itu juga tanda bahwa video-video kita sudah banyak yang direkomendasikan kepada penonton YouTube. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa melihat bahwa penonton baru, ini yang ketiga, penonton baru, penonton unik di video-video kita meningkat pesat, rekan-rekan. Nah, kalau kita melihat di analitik YouTube, studio analitik itu, kita bisa melihat berapa persentase dari penonton uniknya, artinya penonton baru, penonton yang tidak subscribe. Jadi ada keterangan penonton yang balik, artinya subscriber yang balik kembali menonton video kita, ada penonton yang unik, ada penonton baru berarti. Nah, ketika ada banyak penonton baru yang mulai menonton video kita, artinya video kita sudah banyak disodorkan kepada calon penonton video kita. Tidak saja kepada orang-orang yang sudah subscribe,
berlangganan ke channel kita, tetapi juga kepada orang-orang yang tidak subscribe ke channel kita. Jadi sungguh-sungguh mereka adalah penonton baru, penonton unik. Kemudian yang keempat rekan-rekan, mendapatkan like yang banyak. Jadi ketika kita mendapatkan like yang banyak, video kita ditonton ribuan, kemudian like-nya juga sampai ribuan, itu juga sebuah pertanda yang baik rekan-rekan bahwa video kita juga sudah direkomendasikan kepada penonton kita. Nah, kemudian penonton itu merasa senang, merasa apa yang dia cari dia dapatkan di video kita, maka dengan serta-merta mereka akan memberikan like. Ini juga sebagai tanda bahwa rekomendasi YouTube telah tersedia kepada video kita. Kemudian yang kelima, rekan-rekan, tingkat retensi penonton di video kita. Artinya, para penonton video kita menontonnya tidak hanya 30 detik pertama, tidak hanya 1 menit, tetapi mereka mau menonton durasi full, penuh sampai akhir, atau minimal 50% menonton videonya. Nah, retensi yang bagus itu juga akan ini rekan-rekan berjalan seiring dengan rekomendasi. Artinya jika video kita ditonton dalam durasi yang panjang, yang full, maka dianggap oleh YouTube video kita video yang baik. Maka kemudian serta-merta otomatis video kita juga akan banyak ditawarkan kepada calon-calon penonton yang lain. Berbeda halnya ketika video kita itu hanya ditonton hanya sebentar, mayoritas penonton kita nontonnya tidak lebih dari sepertiga, maka kemudian algoritma YouTube mencatat bahwa video kita bukan video yang bagus, video kita bukan video yang baik, sehingga tidak layak untuk direkomendasikan, disodorkan kepada calon penonton. Nah, itu berbahaya rekan-rekan. Maka sebisa mungkin rekan-rekan menonton video para YouTuber pemula itu, tontonlah sampai durasi full, minimal lebih dari 60% dari durasi yang sebenarnya, sehingga ini akan membantu tumbuh dan berkembangnya para channel yang dimiliki oleh para YouTuber pemula rekan-rekan. Jika kita nonton hanya sekelumit, sedulit gitu, sedulit itu sebentar rekan-rekan, seperti hanya orang dulit gini aja, itu menghancurkan channel para YouTuber pemula. Oke rekan-rekan, kita harus saling bantu untuk memberikan support dengan cara menonton durasi full, syukur 3 video. Tapi jika tidak, minimal 1 video pun, jika nonton kita bisa durasi penuh sampai selesai, maka itu akan sudah cukup untuk membantu channel YouTuber pemula untuk tumbuh dan berkembang. Rekan-rekan, kita lanjutkan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan rekan-rekan terkait dengan bagaimana cara mengetahui apakah video kita sudah mendapatkan rekomendasi samping 5 hal yang sudah disebutkan tadi. Kita bisa ngecek rekan-rekan di studio analitik kita, dari mana sumber trafiknya. Jadi kita bisa ngecek di studio YouTube itu ada sumber trafik. Jika sumber trafik itu berasal dari misalnya video yang disarankan, dari fitur jelajah, rekomendasi misalnya, di situ tertulis jelas sekali rekan-rekan, maka berarti video kita sungguh rekomendasinya bagus rekan-rekan. Jadi jika ada di studio analitik channel YouTube kita itu sudah ada kalimat direkomendasikan, disarankan oleh YouTube, ada dari fitur jelajah, kemudian persentasenya tinggi, itu berarti video kita sudah bagus, sudah lumayan rekan-rekan, sudah banyak direkomendasikan. Artinya para penonton ketika menonton video kita itu memang bersumber dari video-video kita yang disodorkan di beranda para penonton video kita, atau video-video yang muncul setelah para penonton kita menonton video lain yang setipe dengan video kita, kemudian video kita ada di sampingnya atau ada di bawahnya ketika penonton menonton YouTube melalui HP. Jadi kemudian kita kanan nongol di situ kemudian diklik. Nah, itu rekan-rekan. Berarti artinya apa? Ya, video kita sudah mendapatkan rekomendasi yang lumayan. Kemudian yang kedua, rekan-rekan, kita bisa ngecek juga dari fitur pencarian, rekan-rekan. Nah, meskipun para penonton YouTube itu tidak banyak yang katakanlah mengetikkan kata kunci tertentu,
Tapi rekan-rekan, di situ ada fasilitas yang menjelaskan bahwa video kita dari fitur pencarian itu berapa. Nah, algoritma gini rekan-rekan, terkait dengan fitur pencarian. Jika video kita bisa dari hasil pencarian itu nongolnya di atas, maka berarti video kita kemungkinan besar diklik, ditonton oleh calon penonton kita sangat besar. Tapi kalau munculnya di paling bawah, nyarinya sampai susah, nah maka berarti ya kecil direkomendasikan melalui fitur pencarian tadi rekan-rekan. Nah, di situ penting sekali SEO, Search Engine Optimization rekan-rekan. Saya kira itu rekan-rekan, semoga bermanfaat dan channelnya terus tumbuh dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.